Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, berikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Kali ini saya akan membahas nama-nama fitting pipa PVC. Silahkan diikuti. Baik teman-teman, saya sampaikan di sini kenapa saya membahas fitting pipa PVC ini, karena memang banyak sekali pipa di pasaran itu, pipa galvanis, pipa PVC, PPR, PE, riveng dan lain-lain. Tapi kenapa kita pakai pipa PVC ini? Karena memang ini salah satu pipa yang mudah pengerjaannya dan kemudian mudah didapatkan dan punya kekuatan yang cukup. Jadi kalau pipa besi itu punya kelemahan korosif misalnya, nah pipa PVC ini juga lebih tahan dan juga punya tekanan maksimum, beban tekanan yang kuat juga. Jadi kalau memakai tipe yang AW itu bisa sampai 6 bar atau 6 kilo masih mampu. Ini tambah satu persatu fittingnya. Yang pertama ini ada dua istilah ya. Biasanya di pasaran itu kita memakai bahasa yang umum, yaitu bahasa yang dimengerti oleh toko. Jadi kita tidak bahas ini bahasa aslinya, bahasa teknisnya biasanya dalam bahasa Inggris. Tapi justru kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau untuk onderdil atau spare part itu malah banyak memakai sebenarnya bahasa Belanda. Contohnya nanti seperti watermur itu kan bukan bahasa Inggris, itu bahasa Belanda. Yang pertama ini saya bahas ini adalah ini shock polos. Nah ini contoh dari shock polos ya kan. Shock polos ini ukuran setengah in. Nah ini contoh untuk shock polos. Jadi fungsinya untuk menyambung secara permanen pipa PVC. Ini shock polos. Oke, saya lanjut. Ini yang kedua. Nah ini yang sering juga dipakai, ini namanya shock drat luar. Nah ini biasanya kalau bahasanya mungkin mil socket, nah itu bahasa Inggris, tapi kita pakai tadi sebutkan bahasa yang dimengerti toko-toko bangunan. Bisa jadi di tempat teman-teman berbeda, tapi biasanya tidak beda jauh. Ini shock drat luar karena ini ada drat, bagian luarnya shock drat luar. Ini juga terdiri bermacam-macam ukuran. Ini ukuran 3/4. Ini shock drat luar. Nah, nanti pasangannya adalah shock drat dalam. Kebetulan saya bawa yang besar ini 1/4. Ini shock drat dalam. Jadi ini bagiannya nanti dilem dengan pipa, dan ini yang nanti ketemu dengan shock drat luar. Fungsinya untuk sambungan misalnya untuk di instalasi pipa sumur. Nah itu biasanya pakai ini. Kenapa? Supaya waktu bongkar pasang ini tidak perlu memotong dan mengelem lagi, jadi bisa dibongkar pasang. Ini shock drat luar. Nah ini shock drat dalam. Kemudian ini salah satu juga yang sering dipakai. Ini kalau bahasanya bahasa Inggris ini biasanya kita bilang reducer. Jadi kalau di pasaran, toko bangunan ini memakai kata perloop shock. Ini juga dari bahasa Belanda, perloop shock. Nah ini ukuran besar, ini 1/4 ke 1 in. Jadi biasanya kalau saya nulis di bon itu untuk ke toko, saya tulis perloop shock 1 kali 1/4. Ini fungsinya untuk menyambung dua pipa yang berbeda ukuran. Yang berikutnya, ya ini paling sering dipakai ini karena ini dibelokkan. Fungsinya untuk menyambung pipa, dibelokkan untuk membelokkan pipa. Ini biasanya kalau di bahasa Inggris memang elbow ya, tapi kita ini pakai lagi sekali lagi bahasa yang sering dipakai di toko, ya, itu bahasa Belanda. Ini keni.
bahasa Inggris juga sebenarnya keni. Tapi kalau elbow nanti kalau tukang plumbing itu biasanya untuk yang mempunyai radius panjang, biasanya disebut long elbow. Jadi kalau ini biasanya kita sebut, kalau di toko bangunan kita bilang keni polos ya, karena nggak pakai drat, nanti ada keni drat seperti ini contohnya. Nah ini pipa putus, ini belum bisa kupas, bisa dipakai lagi ini. Jadi ini yang keni drat, model dratnya memakai kuningan, biasanya dipakai di keran-keran supaya ketika sering mengganti, karena keran itu sudah satu rusak, itu kita pakai keni drat ini. Tujuannya ini lebih kuat, tapi memang saya selama ini tidak pernah memakai sistem ini. Nanti saya sampaikan bahwa kalau kita masang, kita biasanya memakai kombinasi antara shock dart luar dan keni besi untuk di outlet atau keran. Tujuannya apa? Yaitu ini lebih kuat. Ini kalau biasanya kita masang kerannya terlalu banyak seal tip atau isolasinya, itu cenderung ini pecah. Ini apalagi kalau ada di dalam dinding, wah itu fatal, bisa bongkar atau bobok dinding untuk mengganti keni drat ini yang pecah. Ini namanya keni drat. Tapi saya pribadi tidak rekomen menggunakan seperti ini untuk di outlet seperti keran. Yang lainnya ini adalah T, ya kan, ya, untuk membagi arah aliran pipa, aliran air. Ini macam-macam, nanti juga ada namanya taper loop atau T reducer. Jadi ininya nanti besar, ini contoh ini 3/4. Nah ini 3/4, nanti bisa nyari yang ini keluarnya setengah. Jadi ada namanya T reducer, kita bilang taper loop, tinggal tulis nanti 3/4 kali setengah, begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, seringkali kalau kita memakai keni drat itu, ini keni drat yang dari PVC ya, ini kalau dipakai di keran itu udah berulang kali ini saya mengalami ini pecah ya, walaupun yang tipe memakai drat yang dalamnya ini udah di dobelin dengan kuningan, itu masih bisa pecah. Karena kita keran-keran yang sekarang ini bahannya banyak yang bagus dari besi, kita seal tipnya tebel, terus waktu kita putar udah keras di posisi ini, padahal belum ke posisi yang diinginkan, misalnya masih menghadap ke atas sudah keras. Ini kalau kita paksa ini bisa pecah biasanya, dan memang itu yang selalu saya pakai. Kita memakai kombinasi ini yang paling aman ya, kita cari yang bagus ya. Ini jadi memang kelemahannya korosif, tapi nanti ada juga yang ini dari stainless tapi lebih mahal intinya. Tapi intinya nanti ini lebih kuat, jadi kombinasinya nanti seperti ini ya. Jadi pada bagian ini nanti kita pasangkan shock dart luar seperti ini yang masuk ketanam ke tembok. Nah ini yang keluar dipasang keran. Nah itu nanti lebih kuat, dan ini udah terbukti, udah bertahun-tahun tidak ada kendala. Biasanya cuma mengerak aja, nanti di sini kita bisa soko pakai kawat. Tapi ini sangat aman kalau ditanam di dalam dinding, dan ini keluarnya ini keran yang pasti suatu saat nanti akan diganti. Nah, kendala yang sering adalah memang nanti keran itu patah. Nah ini contoh, ini bukan keran, ini pipa. Ini juga nanti ada tutorial ini bagaimana mengeluarkan patahan pipa atau patahan keran di dalam keni ini, karena itu sering ya, posisinya udah di dalam tembok itu patah. Ini sudah kita mulai kerjakan ini sebenarnya. Ini nanti ada triknya juga ini. Jadi seperti ini, memakai shock dart luar dan keni. Memang sekarang ini susah mencari keni besi ini karena orang tidak mengerti. Jadi toko-toko bangunan itu kebanyakan memang hanya menjual keni drat. Nah, karena mereka berasumsi kalau ini harus pakai pipa besi.
padahal enggak, ini tetap kita pakai jadi dengan kombinasi ini pun nanti juga ada yang baru ini, keni per loop. Jadi ini di sini 1 in, di sini bisa setengah in atau begitu, jadi ada juga. Cuman toko-toko tertentu nih bisa ada, tapi ada ini. Kemudian ini salah satu yang galvanis juga tetap kita pakai, ini salah satunya, ini namanya double nipple. Nah, ini orang sering kita pakai biasanya untuk di ujung-ujung dari fleksibel selang, misalnya yang ke water heater memakai fleksibel itu. Ini nanti kombinasi dengan keni besi tadi, misalkan dalam tembok ya kan, ini. Nah, ini sebenarnya. Jadi ini nanti keluarnya seperti ini. Jadi ini yang nanti ketemu dengan fleksibel selang. Nah, fleksibel selang itu kan juga biasanya udah bocor, bisa diganti, atau misalnya ini ada di posisinya di kloset atau wastafel. Nah, ini memakai kombinasi ini. Jadi ini lebih aman dan nggak cepat rusak. Kebetulan tidak saya bawa, sebenarnya nanti ada satu lagi itu watermur, nanti bisa dilihat di foto di atas ini. Di watermur tadi fungsinya untuk menyambung dan melepas tanpa bongkar pasang atau tanpa sambungan. Jadi watermur itu nanti salah satu fungsinya seperti itu. Ini beberapa, ini contoh, ini kita produk baru ada. Jadi kalau kepingin yang tahan karat, ini ada double nipple dari stainless. Keni tadi juga ada yang dari stainless. Jadi intinya kombinasi dengan besi itu tetap saya pakai untuk posisi-posisi tertentu, dengan tujuan untuk keamanan dan kemudahan kalau ada perbaikan, jadi tidak merusak. Ini juga bisa dikombinasikan nanti dengan sok dalam. Jadi mungkin kalau sok dalamnya PVC juga boleh memakai ini. Intinya ini biasanya kita pakai untuk di ujung yang berhubungan dengan fleksibel selang. Bisa fleksibel selangnya wastafel atau kloset, itu kita ujungnya pakai yang model galvanis. Jadi karena sering nanti akan suatu saat dibuka, itu cepat rusak. Jadi kalau memakai sok dari luar ini, nanti lama-lama ini akan aus ya kan. Nah, ini bisa kita harus bongkar, jadi motong, kalau apalagi ini masuk di dalam dinding. Mungkin ada beberapa fitting lagi, tapi intinya itu yang sering kita pakai. Jadi fitting PVC itu seperti itu. Jadi bisa saya ulang lagi. Yang pertama ini adalah sok polos ya, ini sok polos, ini sok polos. Terus ini tadi sok drat luar ya kan, nah, biasanya kita kalau di nota tulis saja SDL. Nah, ini SDL. Kemudian ini sok drat dalam SDD ya kan, SDD. Kemudian ini keni, bahasa yang umum aja keni. Nah, kemudian ini overloop shock, atau reducer. Ini overloop shock, di bahasa yang ada di toko aja, jadi gampang, ini mudah aja. Kalau ini T, dan ini juga nanti ada T drat ya, biasanya untuk diinstalasi itu ini langsung berupa drat. Nah, ini saya juga tidak rekomen. Jadi ini kombinasinya apa ya, kita pakai T besi. Nah, ini maaf, ini saya tidak pakai besi. Nah, kemudian nanti bagian kiri kanannya memakai substrat ini.
Nah, jadi nanti lebih aman ini. Jadi apa, jangan memakai ini untuk drat dalam, nanti ada dratnya ini. Saya enggak punya ini ada drat dalamnya. Ini kalau pecah bisa harus bongkar dinding, ini susah sekali. Jadi kombinasinya nanti pakai ini saya anggap ini besi ya kan, ini nanti kombinasi kiri kanan shock drat, dan yang bagian ini besinya langsung berhubungan dengan keran. Insya Allah itu lebih awet, lebih aman, dipakai bertahun-tahun ini. Selama ini tidak ada komplain. Jadi mungkin yang bisa sampaikan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.